Pada video kali ini kita akan membahas mengenai akibat teorema Cauchy-Courchard, yaitu bebas lintasan. Kita ketahui semua bahwa teorema Cauchy-Courchard mengatakan bahwa integral dari fz dz di mana melewati suatu kontur tertutup akan sama dengan 0 jika fz analitik pada dan dalam daerah C atau daerah kontur tersebut. Nah, dari sini kalau kita misalkan kita punya suatu daerah tertutup, kita gambarkan suatu daerah tertutup, misalkan daerah ini berbentuk seperti ini. Kita lihat di sini, misalkan di sini adalah titik A, di sini titik B, di mana ini adalah suatu daerah R dibatasi oleh suatu kontur tertutup. Katakanlah di sini adalah C1, di sini adalah C2. Kita misalkan titik-titik di sini kita ambil, misalkan di sini adalah titik A, kemudian titik D di sini, kita ambil titik E di sini. Nah, maka kita akan buktikan bahwa akibat dari teorema Cauchy-Courchard yaitu integral yang bebas lintasan yang menghubungkan dari A di sini ke B di sini. Oke, kita akan hapus dulu. Kita akan membuktikan apakah benar bahwa integral tersebut adalah bebas lintasan. Nah, kita punya suatu daerah tertutup R yang dibatasi oleh kurva C1 dan C2, di mana daerah tertutup. Maka kita bisa tulis bahwa integral f z dz dengan kontur tertutup C dibatasi oleh C1 dan C2 akan sama dengan 0 pastinya, karena fz kita anggap sebagai fungsi yang analitik. Kemudian kita misalkan kontur tersebut melewati titik, yaitu titik A. Ini saya hapus, saya akan titik D kecil saja. Ini juga saya hapus, kita akan titik E kecil. Ini titik D, di sini titik E. A, D, B, E, A. Oke. Jadi kontur ini melewati A, melewati titik A, melewati titik A, kemudian titik D, dari D kemudian melaju ke B, dari B ke E, dari E ke A kembali. Oke. Maka dari sini kita bisa tuliskan fz dz sama dengan 0 pastinya, karena ini adalah suatu lintasan tertutup dengan fz analitik. Seandainya kita pisahkan, kita pecah menjadi dua buah kurva, yaitu C1 dan C2. Integral dari C1 yaitu C1 f z dz ditambah dengan integral C2 f z dz akan sama dengan 0 tetap. Atau C1 dimana kita bisa tulis C1 adalah lintasan yang melewati A, D, B, dan C2 lintasan yang melewati B, E, A sama dengan 0. Ya. Nah, dari sini kita bisa tuliskan bahwa integral ADB dari fungsi f z dz akan sama dengan minus integral dari lintasan BEA dari fungsi fz dz. BEA ya BEA.
Nah, seandainya kita balik lintasan C2 atau lintasan BA menjadi lintasan AEB, kita balik, maka kita akan mendapatkan integral dengan tanda yang positif, yaitu AEB dari FZ DZ. FZ DZ. Nah, dengan kata lain bahwa karena integral ADB yang melewati lintasan ADB yang melewati lintasan ADB akan sama dengan lintasan yang melewati AEB, maka bisa kita katakan bahwa integral tersebut bebas lintasan. Integral ini adalah integral bebas lintasan dari titik A ke titik B. Jadi integral yang melewati lintasan manapun yang menghubungkan titik A dan titik B akan memiliki hasil yang sama. Oleh karena itu dikatakan integral yang bebas lintasan. Integral yang bebas lintasan dari titik A ke titik B, baik melewati C1 maupun melewati C2 ini. Oke, saya harap dari sini kalian paham semua. Kita akan melanjutkan ke contoh soal. Contoh. Contoh di sini saya ambilkan dari buku Saum Series halaman 128 nomor 72 yang versi bahasa Indonesia. Di sini kita punya integral dari titik 3 plus 4i sampai dengan 4 min 3i 6z kuadrat plus 8i z dz. Di sini melewati beberapa lintasan, itu ada 3 lintasan. Lintasan yang pertama, lintasan yang pertama yaitu lintasan yang menghubungkan titik 3,4 dengan titik 4,-3, yaitu garis lurus. Garis lurus ya. Yang B yaitu yang menghubungkan titik 3,4 dengan titik 4,4 dilanjutkan dari titik 4,4 ke titik 4,-3. Dan yang ke C yaitu setengah lingkaran atau lingkaran dengan jari-jari, lingkaran dengan pusat 0,0 dengan jari-jari 5, atau kalau bisa kita tulis yaitu x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Kita akan membuktikan satu saja, yaitu yang A, yaitu garis lurus. Tapi sebelum itu kita akan buktikan apakah fungsi tersebut yaitu fungsi yang analitik. Apakah fungsi 6z kuadrat plus 8iz dz adalah fungsi analitik. Kita anggap ini adalah suatu fungsi fz. Oke, yang A. Jawab. Kita punya fungsi 6z kuadrat plus 8iz. Seandainya kita jabarkan, yaitu z sama dengan x plus i kali y, maka Anda bisa menjabarkan di mana fz. Saya tulis di sini bahwa fz sama dengan 6z kuadrat plus 8iz.
Nah, kita jabarkan dengan Z, kita anggap bahwa Z sama dengan X plus IY, dan DZ sama dengan DX plus I DY. Maka hasil ini kita akan mendapatkan yaitu integral FZ dz, integral FZ dz. Kita jabarkan, di sini sudah saya jabarkan terlebih dahulu, yaitu akan sama dengan integral 6x kuadrat min 6y kuadrat min 8y dx plus min 12xy min 8xd. Ini yang real partnya. Sedangkan yang imaginary part kita punya 12xy plus 8x dx plus 6x kuadrat min 6y kuadrat min 8y dy. Ya. Nah, di sini kalau kita anggap bahwa ini adalah P, ini adalah Q, maka di sini adalah min Q, ini adalah P. Nah, kita akan buktikan dengan teorema Cauchy-Gorsat, persamaan Cauchy-Gorsat. Persamaan Cauchy-Gorsat mengatakan bahwa duq per dux akan sama dengan dup per duy. Nah, dari sini kita lihat bahwa duq per dux di sini, kita lihat di sini duq per dux sama dengan min 12y min 8. Dup per duy juga demikian. Kita lihat di sini dup per duy adalah min 12y min 8. Oke, memenuhi. Kemudian yang kedua, kita punya duq per duy sama dengan min dup per dux. Nah, kita lihat di sini duq per duy sama dengan min 12x. Begitu juga untuk yang dup per dux di sini. Kita punya dup per dux yaitu min 12x. Min dup per dux. Oke, dari sini kita bisa simpulkan bahwa FZ analitik. Oleh karena itu, dengan akibat dari teorema Cauchy-Gorsat, maka jelas bahwa FZ di sini, integral dari FZ ini akan memiliki solusi yang sama pastinya. Akan memiliki solusi yang sama. Karena integral tersebut adalah integral dari fungsi tersebut, fungsinya yaitu fungsi yang analitik. Oke, kita buktikan yang pertama. Kita punya titik yang menghubungkan dari titik, katakanlah ini 4, ini 4, ini 3. Kita punya di sini 3. Saya hapus dulu. Oke, kita buat suatu garis. Oke. Bentar, nggak luruskan. Ya. Kita punya min 3 di sini 3, di sini 4. Nah, di sini 4. Kemudian kita punya di sini min 3 di sini. Min 3 di sini 4. Maka titik ini yaitu 3,4 di sini kita punya. Di sini kita punya 3,4, di sini kita punya 4, min 3. Nah, garis yang menghubungkan yaitu garis lurus. Ya. Garis dari 3,4 ke 4, min 3. Oke, kita akan buktikan hasilnya. Nah, dengan menggunakan parameterizing, kita bisa tulis dengan
parameterizing, maka kita bisa anggap bahwa X adalah suatu bentuk parameter dari 4 min 3T plus 3 atau sama dengan T plus 3, sedangkan Y sama dengan min 3 min 4T plus 4 atau sama dengan min 7T plus 4. Ya, min 7T plus 4. Nah, seandainya kita bisa tulis semua Fz, di mana Fz adalah 6Z kuadrat plus 8 I kali Z. Saya tulis di sini, saya crop di sini. Saya crop di sini. Saya copy. Ya. Oke. Jadi kita geser hasilnya di bawah, kita bawa ke bawah. Oke, kita taruh sini. Seandainya kita Fz sama dengan 6Z kuadrat plus 8I kali Z, di mana Z-nya adalah X plus Y, di mana X dan Y, di mana X adalah T plus 3 dan Y sama dengan min 7T plus 3, maka bisa saya tulis bahwa dengan menggunakan semua dalam bentuk parameter T. Di sini T mulai dari 0 sampai dengan 1. Maka integral Fz dz ini, integral Fz dz ini dz, maka bisa saya tulis dalam bentuk semua variabel tersebut akan kita ganti dengan parameter T. Bisa saya tulis karena Z sama dengan X plus I kali dengan Y, maka hasilnya bisa saya tulis seperti ini. Min 876 T kuadrat min 944 min 944T plus 1102, ini bagian real partnya dt, kemudian bagian imaginary partnya yaitu sama dengan integral 1932T kuadrat, ya, min 3192T plus 686 dt, ya, dt. Nah, tadi kita punya dari 3,4, di sini titiknya 3,4 ke 4,-3. Karena kita sudah ganti variabel X dan Y dalam bentuk parameter T, di mana T-nya mulai dari 0 sampai dengan 1, maka di sini harus mulai dari 0 sampai dengan 1. Ini juga dari 0 sampai dengan 1. Nah, kalau kita lihat hasilnya, bahwa kita hitung dari 0 sampai dengan 1, maka ini hasilnya akan memiliki hasil dengan nilai yaitu 338 min 266I. Nah, seandainya kita menghitung untuk soal yang B maupun soal yang ke C di sini, maka dapat dipastikan akan memiliki hasil yang sama, yaitu 338 min 266I. Atau kalau saya tulis hasilnya dengan lengkap, di sini hasil dari integralnya ini saya hapus dulu. Saya hapus, ya. Saya hapus dulu karena kita akan nulis secara lengkap hasil integralnya.
Saya tulis hasil integralnya yaitu sama dengan min 292T pangkat 3, kemudian min 472T kuadrat, kemudian plus 1102T, di mana batasnya dari 0 sampai dengan 1, yang imaginary part yaitu sama dengan kita punya 644T pangkat 3 min 1596T kuadrat plus 686T mulai dari 0 sampai dengan 1. Kalau kita hitung hasilnya, itu akan sama dengan 338 min 266I. Oke. Nah, inilah hasilnya. Dari integral yang menghubungkan titik 3,4 ke 4,3 dengan garis lurus. Nah, seandainya kita akan menghubungkan titik tersebut dengan cara lain, yaitu yang B, yaitu dari titik 3,4 ke 4,4 di sini. 4,4. Kemudian lanjut dari 4,4 ke titik 4,3. Nah, yang C seandainya kita ingin menghubungkan dengan menggunakan persamaan lingkaran, maka kita punya suatu persamaan lingkaran seperti ini yang menghubungkan dari 3,4 ke 4,3. Maka dapat dipastikan bahwa akan memiliki hasil yang sama. Oke, sekian untuk video perkuliahan kali ini mengenai akibat dari teorema Cauchy-Courchard, yaitu jika f(z) analitik, maka integral dari f(z) dz dari suatu titik yang dihubungkan oleh kurva C akan bebas lintasan, baik melewati C1 di sini, C1 maupun melewati C2. Sekian. Terima kasih.